Tema kita hari ini, orang percaya istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Semua kita percaya bahwa kita adalah orang istimewa. Jadi saudara yang kekasih, kalau dikatakan dalam istimewa, sehingga itu adalah suatu kelas khusus yang senantiasa orang pikirkan. Ada menganggap kalau kelas istimewa itu adalah VIP. Saya ini orang VIP. Saya ini orang eksklusif, eksekutif kelas ya. Eksekutif kelas. Saya ini the best of the best. Jadi saudaraku, orang selalu menganggap bahwa dia ini lebih daripada yang lain. Jadi dalam hal ini saudaraku, dalam VIP tadi ini eksklusif kelas, spesial kelas, bila kita memiliki salah satu dari istilah di atas, berarti kita otomatis mendapat predikat orang istimewa. Bahkan lebih daripada istimewa, bahkan orang mengatakan teristimewa atau especially. Jadi sangat teristimewa, saudara kekasih. Jadi orang senantiasa mau melihat kapan saya ini menjadi orang yang khusus, kapan saya dianggap orang istimewa. Suatu kebanggaan. Padahal itu hanya kebanggaan yang sesaat di dunia. Bila seorang ibu pergi ke pesta dengan misalnya memakai gaun yang cantik, dia merasakan bahwa hari ini dia spesial. Saya istimewa daripada yang lain. Itu hanya untuk sementara, untuk beberapa saat saja. Istimewa itu adalah bersifat relatif. Saudara yang kekasih, kalau kita mengatakan istimewa, itu relatif. Itu tergantung bagaimana seseorang itu menilai. Kalau saya menganggap sesuatu istimewa, misalnya orang memiliki rumah tipe 21, karena dia tadinya belum punya rumah, dia merasakan bahwa saya istimewa. Hari ini saya istimewa bisa punya rumah. Tetapi buat orang lain, itu biasa-biasa. Ketika orang misalnya bepergian ke luar kota, dia mau naik pesawat, biasanya orang naik bis, dia merasakan dia istimewa. Tetapi buat orang yang biasa ke luar negeri, kalau kita naik pesawat di dalam negeri itu hal yang biasa. Jadi ukuran istimewa itu relatif, saudara. Bagaimana kita mau menilai keistimewaan itu? Apakah kita ini menilai bahwa sesuatu yang kita dapatkan ini istimewa? Kita menerima berkat, menurut kita ini istimewa dari Tuhan. Saya mendapatkan berkat bulan ini yang luar biasa. Tapi buat orang, wah itu kecil, itu biasa-biasa saja katanya. Padahal buat kita itu sangat istimewa. Jadi orang yang mendapatkan berkat yang menurut orang lain, sekalipun itu kecil, tapi bila kita mensyukurinya, berarti itu spesial. Itu istimewa. Saudara kekasih, tahukah Anda sesuatu keistimewaan yang tidak bersifat relatif dan bernilai kekal? Apakah itu? Jawabannya saudaraku, ialah keberadaan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau yang tadi hal-hal itu hanya sementara, itu hanya di dunia. Tetapi ingat saudaraku, jawaban apa yang istimewa saudaraku? Keberadaan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itulah membuat kita menjadi istimewa. Saudaraku, apakah keistimewaan orang percaya kepada Yesus Kristus? Apa istimewanya? Orang yang tidak mengerti, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak mau menyembah Tuhan Yesus, dia tidak tahu bahwa kita ini istimewa. Bagi orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti dialah yang istimewa dan bernilai kekal. Bukan nilainya hanya sementara di dunia ini, tetapi orang yang istimewa memiliki Kristus. Di dunia dia merasa istimewa, dan di akhirat dan juga di surga pun istimewa. Amin. Siapa yang mau menjadi orang istimewa? Saya istimewa menurut Tuhan dan jangan menurut dunia. Saudaraku, mengapa kita istimewa? Kita disebut istimewa karena kita adalah umat pilihan Tuhan, nomor satu. Kita istimewa karena sebagai dalam dia ada di ayat 4a ya. Karena kita ini adalah umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, saudara yang kekasih. Sebab di dalam dia kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Di dalam 4a, ayat 4a, saudara yang kekasih.
Berarti saudaraku, Tuhan sudah memilih kita jauh-jauh sebelum kita dilahirkan. Tuhan sudah punya rencana yang baik buat kita. Terkadang orang tidak tahu bahwa dia sudah dipilih Tuhan. Dia selalu hidup di dalam dunia ini dan tidak pernah memikirkan Tuhan. Padahal Tuhan sudah memilih dia sebelum dunia dijadikan. Kita dipilih jauh-jauh hari dengan pertimbangan dan tujuan Allah. Di dalam hal memilih, cara Allah berbeda dengan cara memilihnya manusia, saudaraku. Kalau manusia memilih kan sering salah pilih ya. Contoh yang real ya, senantiasa ada dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ibu-ibu misalnya belanja sayuran, kan selalu dipilih. Atau beli buah-buahan. Selalu ingin yang dapat yang terbaik. Tapi seringnya pilihan kita itu salah. Malah setelah sampai di rumah, malah dapatnya ada yang ulatnya, ada yang busuk. Padahal tadinya sudah memilih. Itulah cara memilih daripada manusia. Sering pilihan itu adalah salah. Di dalam memilih apapun, kalau pergi ke supermarket memilih bahan-bahan makanan, malah kepilihnya yang expired, saudara yang kekasih, karena terlalu memilih. Kalau zaman dulu dikatakan pilih-pilih tebu. Kalau pilih-pilih tebu kan ternyata dipilih, akhirnya dapat yang busuk, dapat yang kurang bagus. Tapi saya percaya untuk saudara, di dalam memilih tidak akan salah, terutama di dalam memilih Tuhan. Karena banyak Tuhan yang lain. Orang-orang lain kan suka mempengaruhi, ingin memilih Tuhannya. Padahal kita sudah memiliki Allah yang benar. Di dalam memilih pasangan hidup pun demikian. Jangan pernah kita mengatakan, oh saya salah pilih. Anaknya sudah 4, masih mengatakan salah pilih. Itu adalah pengaruh dari si jahat. Saudara yang dikasih, kalau kita di dalam hal memilih, cara Allah berbeda dengan cara manusia memilih. Cara Allah, kenapa kita harus dipilih? Apakah saudara percaya bahwa Allah sudah memilih saudara dan saya? Amin. Kita sudah dipilih. Kenapa Allah itu rela mau memilih kita, saudara yang kekasih? Kenapa Tuhan itu mau memilih kita? Berarti kalau ada yang dipilih, berarti ada juga yang tidak dipilih. Kalau namanya pilihan ini berarti yang terbaik menurut orang yang memilih. Tetapi ini Tuhan, ingat, Tuhan tidak akan pernah salah di dalam memilih seseorang menjadi biji matanya. Tuhan tidak pernah salah di dalam memilih, karena Tuhan rela memilih kita. Terus yang kedua, saudaraku, berdasarkan apa? Berdasarkan kasihnya. Karena Allah kita adalah kasih. Dia memilih kita dengan kasihnya. Aku kasihan melihat orang-orang berdosa. Kata Tuhan, ini anak-anakku, aku saya pilih nih. Saya mau selamatkan satu persatu. Kita dipilih. Dia mencopot satu diambil. Berarti lebih banyak yang tidak terpilih, saudaraku. Dengan dasar apa lagi, saudaraku? Berdasarkan kedaulatannya yang mutlak. Kedaulatan Allah dalam memilih adalah mutlak, tidak boleh diprotes oleh siapapun. Sekarang kita mengatakan, waduh, ini kayaknya dia salah milih deh, kayaknya gak cocok jadi orang Kristen. Ingat, saudaraku, Tuhan tidak akan pernah salah di dalam memilih saudara dan saya menjadi orang-orang percaya. Tuhan sudah melihat dan penglihatannya itu tidak salah ketika kita diangkat dan dipilih, ditempatkan di suatu tempat yang istimewa, saudaraku. Kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Kenapa Tuhan memilih kita? Apa tujuan Allah memilih kita? Yang B. Apa tujuan Allah memilih kita? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 4b. Kudus berarti dikhususkan dan dipilih. Kalau kudus kan biasanya kalau orang dunia ini mengatakan suci, tidak bernoda, itu kudus. Kalau secara dunia, maunya kehidupannya itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Tetapi dalam kekudusan kita dikhususkan dan dipisahkan oleh Tuhan. Saudara yang kekasih,
Kalau kita sekarang ini orang-orang menjadi orang-orang yang sudah dikhususkan oleh Tuhan, kita sudah dipilih dan dipisahkan. Kenapa kita dipisahkan? Emang selama ini kita kenapa? Kita semuanya sudah bergabung dengan orang-orang yang sudah berdosa. Semuanya kita sudah berdosa. Tetapi karena belas kasihan Allah melihat kita, Dia sudah memilih kita. Dia memisahkan kita dari lembah dosa. Dari kumpulan orang-orang berdosa, Dia telah memilih kita supaya kita ditempatkan khusus di tempat orang-orang yang suci dan yang diinginkan Tuhan, orang-orang yang mendapatkan upah. Di dalam satu kerelaan Tuhan memilih kita, kita pun harus melihat Tuhan sudah memilih saya, dan saya ini harus berubah. Saya harus meninggalkan kelompok-kelompok saya yang tadinya saya hidupnya tidak baik. Saya akan tinggalkan. Mulai hari ini saya menjadi orang spesial di mata Tuhan. Saya dikhususkan, sudah dipilih oleh Tuhan untuk hidup kudus. Berarti sudah dikhususkan bagi kerajaan Allah. Hidup kita sebelumnya berada di dalam kegelapan, dipisahkan kepada terangnya yang ajaib, untuk dikhususkan hidup sepenuhnya hanya bagi Allah. Kehidupan saudara dan saya mulai hari ini harus disadari hanya bagi Allah. Jangan lagi kita hidup sesuai dengan keinginan-keinginan daging kita. Tinggalkan kehidupan lama dan mari saudara. Apa yang diinginkan Tuhan? Kalau kita tadi sudah dipisahkan, berarti apa keinginan Tuhan untuk kita? Untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Dia. Apakah kita bisa memuliakan nama Tuhan sementara yang kita lakukan adalah dosa? Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang selalu berbuat dosa. Saudaraku, orang-orang yang spesial pada hari ini, orang yang sudah dipilih Tuhan, kita istimewa karena kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan tujuan Allah pun memilih kita udah jelas, supaya kita dikhususkan. Saudaraku, yang kita diangkat menjadi anak-anaknya. Kenapa Tuhan memilih kita? Karena kita supaya diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Nilai kesempurnaan kita semakin utuh. Selain dipilih sebelum dunia dijadikan, kita diangkat sebagai anak-anak Allah, bukan semata-mata untuk menerima jaminan warisan, tetapi kehidupan yang kekal. Kalau di dunia ini, kalau orang diangkat menjadi anaknya, kan ada orang yang punya motivasi. Saya diangkat menjadi anaknya orang kaya karena motivasi dia ada. Nanti kan warisannya buat saya, rumahnya, mobilnya, tabungannya, depositannya buat saya. Itu motivasi yang salah. Kalau orang sudah punya motivasi yang salah, berarti dia sudah ada dosa di dalamnya. Orang yang berdosa ini tidak mungkin dia menjadi orang yang spesial. Tidak mungkin orang-orang yang sudah berdosa menjadi dikhususkan untuk kemuliaan Allah. Tetapi orang yang dikhususkan bagi kemuliaan Allah adalah orang-orang yang mau hidupnya suci. Hidup kita di dunia tidak terlalu lama. Mulai sekarang kita harus menjaga kekudusan kita dan kesucian hidup. Kalau Anda, saudara, keluar dari pilihan itu dan kembali ke jalan yang lama, berarti Anda sia-sia. Bukan Tuhannya yang sia-sia memilih, tetapi Anda tidak bisa mempertahankan kesucian Anda dan tidak bisa dan tidak mau mendapatkan kehidupan yang kekal. Saudara yang kekasih, kita harus ingat bahwa kita adalah istimewa. Dan dikatakan tadi nomor 1, kita adalah umat pilihan Allah. Sebelum dunia dijadikan, berarti jauh-jauh hari kita sudah dipilih menjadi anak Tuhan. Yang kedua, saudara yang kekasih, kita adalah umat tebusan Allah. Dan 7 sampai ayat 12. Penebusan manusia berdosa selalu berhubungan dengan korban, nyawa, dan kematian. Kenapa saudaraku kita ini ditebus? Kalau kita bicara dengan penebusan, kalau sesuatu ditebus, berarti ada yang sudah tergadai, ada yang sudah terjual. Misalnya kalau orang
punya tanah, bisa digadaikan ke bank, mendapatkan uang, dan itu pun harus dibayar kembali. Kalau orang tidak mau menebus itu, berarti dia akan menjadi milik bank itu sendiri. Bagaimana supaya itu bisa kembali, tanah yang kita miliki kembali ke kita? Kita harus ada pengorbanan, yaitu mengembalikan semua uang bersama bunga-bunganya kepada bank, supaya itu bisa kita miliki kembali. Tetapi kalau kita sudah tergadai tadinya ke dalam dosa, kita ini perlu penebusan. Kita perlu ditebus Allah, yaitu kalau dikatakan harus melalui korban nyawa dan kematian. Jadi tidak ada cara atau jalan lain untuk penebusan manusia dari dosa kecuali persembahan nyawa, darah, dan kematian. Pada zaman perjanjian lama, saudaraku, atau di Taurat ya, pada zaman dulu kalau orang berbuat dosa harus ada korban penghapus dosa. Melalui apa, saudaraku? Korban binatang. Ada domba, ada kambing, ada sapi. Setiap orang yang berbuat dosa, dia harus menebus kesalahannya itu dengan korban binatang. Berarti kalau setiap hari kita berdosa, berarti setiap hari kita harus mengorbankan korban binatang atau hewan. Seberapa banyak pengeluaran yang harus kita keluarkan untuk menebus dosa kita? Sangat mahal. Secara materi kita harus membayar dengan sangat mahal. Nah, kalau kita harus mengorbankan, dosanya besar, harus sapi, saudara yang kekasih. Kalau itu berlaku sampai zaman sekarang, di mana kita bisa beli sapi? Harganya pun udah puluhan juta. Jadi saudaraku yang kekasih, inilah keberuntungan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita dipilih menjadi anak Tuhan karena kita apa, saudaraku? Kita bisa ditebus melalui darah Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, bagaimana supaya darah Kristus itu bisa jadi menebus kita? Dia harus mengorbankannya di atas kayu salib. Namanya korban nyawa kematian. Jadi saudaraku, Yesus Kristus mau rela mati, menggantikan korban-korban, persembahan-persembahan binatang tadi. Kita hanya dengan satu korban, yaitu darah Yesus Kristus. Amin. Saudara dan saya menjadi orang-orang teristimewa. Kita ditebus dengan darah yang sangat mahal. Saudaraku yang kedua, Yesus Kristus memiliki kualifikasi dan memiliki kelayakan di dalam penebusan manusia dari dosa karena keberadaannya yang tanpa dosa. Kalau kita baca, saudaraku, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Yesus Kristus adalah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Saudaraku yang kekasih, ini Yesus Kristus memiliki kualifikasi. Tidak ada yang lain selain daripada Yesus Kristus yang layak. Saudara-saudaraku, sudah banyak nabi-nabi sebelum Yesus datang, sudah banyak memberitahukan bahwa manusia itu harus bertobat. Sudah sangat banyak, bahkan banyak yang dibunuh. Orang dikasih tahu kebaikan dan mereka tidak mau terima. Mereka sedang di dalam dosa. Mereka selalu ingin hidup di dalam dosa. Mereka ingin selalu, saya hidup tenang. Hidup saya ini kan bebas. Hidup saya ini ingin sebebas-bebasnya. Itu yang dipikirkan oleh manusia. Sekalipun Nabi sudah memberitahukan pada dalam perjanjian lama, sangat banyak di kitab-kitab Nabi memberitahukan manusia harus bertobat, harus kembali ke jalan Allah, ikuti perintah Tuhan. Tetapi manusia tetap tidak bisa selamat, saudara. Mereka tahu itu jalan yang baik, tetapi yang mereka lakukan hanya dosa. Saudara-saudaraku yang kekasih, bila Yesus Kristus memiliki kualifikasi dan memiliki kelayakan di dalam penebusan manusia dari dosa karena keberadaannya yang tidak berdosa. Yesus itu kan tidak pernah dia diciptakan, dia terlahir bukan karena dosa manusia. Dia lahir bukan keinginan daging, tetapi dia adalah Allah itu sendiri yang menjelma mau menjadi manusia. Jadi tidak ada dosa dan tidak ada noda, karena dia adalah Tuhan, karena dia adalah juru selamat kita. Saudara-saudaraku,
Kita adalah umat tebusan Allah. Apakah kita layak untuk ditebus? Apakah kita layak untuk diselamatkan? Dengan keberadaan kita sekarang, saudaraku, tidak ada di antara kita yang layak untuk diselamatkan. Karena hidup kita penuh dengan dosa. Dengan kekuatan sendiri, kita tidak mungkin. Oh, saya mau selamatkan diri saya sendiri. Tidak mungkin saudara bisa. Kenapa, saudaraku? Karena kita itu tidak cukup untuk suci, tidak cukup baik. Kita tidak memiliki standar yang Allah miliki supaya kita bisa diselamatkan oleh diri sendiri. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan butuh juru selamat, saudara yang kekasih. Tanpa ada juru selamat, kita ini semuanya tetap jatuh di dalam dosa. Apakah kita dengan kehidupan kita sekarang ini layak masuk surga? Tidak sama sekali, saudaraku. Dengan kehidupan kita sekarang, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bebas dari dosa. Semuanya manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak seorang pun tidak berdosa. Padahal surga itu adalah tempat orang yang kudus, yang tanpa bercacat, tanpa noda. Kriteria yang kita miliki sama sekali tidak masuk. Keselamatan yang kita terima hanya karena kasih karunia. Jadi keselamatan yang saudara terima, yang saya terima, semuanya itu hanya karena kasih karunia Tuhan kita. Amin. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita untuk masuk surga. Saudaraku, mengapa kita harus ditebus, saudara yang kekasih? Mengapa kita harus ditebus oleh Tuhan? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan oleh Kristus Yesus. Di dalam Roma 3 ayat 23-24, saudaraku. Jadi sudah dikatakan di dalam Alkitab. Di dalam Roma 3 ayat 23-24 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti kemuliaan Allah sudah terhilang dari kehidupan manusia. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi terputus. Tetapi karena belas kasihan Tuhan, Dia mau memilih saudara, Dia mau memilih saya menjadi biji mata Tuhan, menjadi anaknya yang sangat berarti. Saudara yang kekasih, kalau kita lihat, kenapa Yesus Kristus adalah seorang imam besar yang memenuhi kriteria kekudusan, yaitu saleh tanpa salah, tanpa noda. Saleh tanpa salah, saudara yang kekasih. Tapi kalau bahasa Betawi ini saleh sama salah sama ya. Tapi kita kan bahasa Indonesia. Berarti kita ini bahwa Yesus adalah yang saleh tanpa salah. Kita harus bisa seperti ini, harus menjadi saleh dan tanpa salah. Saudara kekasih, penebusan melalui darah Kristus mengingatkan kita dengan penebusan darah anak domba di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama tadi saya jelaskan, semua orang berdosa harus menebus kesalahannya dengan korban darah, korban hewan, korban binatang. Tetapi saudara, penebusan darah anak domba digantikan di dalam perjanjian baru melalui darah Yesus Kristus. Saudara kekasih, penebusan manusia berdosa selalu berhubungan dengan nyawa, darah, dan kematian. Kematian Yesus di atas kayu salib menyelesaikan semuanya perkara dosa manusia. Berarti kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus Tuhan. Allah kita menebus manusia itu dari dosa dengan harga yang sangat mahal. Yesus Kristus memiliki kualifikasi, tadi kan sudah dibilang, memiliki kualifikasi untuk menyelamatkan manusia. Yesus Kristus adalah seorang imam besar yang memenuhi kriteria kekudusan. Jadi ingat saudaraku, penebusan melalui darah Kristus mengingatkan kita dengan penebusan darah anak domba. Darah anak domba yang terbakar oleh api pada zaman perjanjian lama, yang dipersembahkan saudaraku, itu menjadi dupa yang harum di mata Tuhan. Tetapi korban binatang saat ini dalam perjanjian baru tidak ada gunanya lagi.
Karena sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, menggantikan semua korban-korban yang tadi yang dikatakan, ada korban burung tekukur, ada kambing, ada domba, ada sapi. Semuanya hanya memberatkan. Hukum Taurat diberikan Tuhan kepada bangsa Yahudi hanya untuk memperkenalkan mereka bahwa ini dosa. Hanya mereka itu hanya mengetahui dosa, tapi mereka tidak pernah mau bisa keluar dari dosa itu. Mereka terbelenggu dan terikat oleh dosa itu sendiri. Hukum Taurat diberikan kepada mereka supaya mereka tahu bahwa mereka itu butuh juru selamat. Dan saat ini diberikan kepada kita supaya kita tahu bahwa kita butuh juru selamat. Juru selamat yang kita butuhkan, saudara yang kekasih, bukan juru selamat hanya melepaskan kita dari misalnya orang tenggelam di kolam renang atau orang datang banjir, tetapi lebih daripada itu, yaitu dari dosa yang mengikat, yang membelenggu kita, membawa kita ke dalam kehidupan yang tidak menyenangkan. Dan akhirnya orang berdosa pun akan mendapat hukuman, yaitu neraka. Tapi bagi kita yang sudah diselamatkan Tuhan, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi korban dalam perjanjian lama tidak berlaku lagi untuk sekarang. Sekalipun kita mempersembahkan korban binatang yang sangat banyak dan dengan cara Taurat, Tuhan tidak akan berkenan. Sekarang tinggal kita mengatakan, Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau telah mau menebus saya dari dosa, melepaskan saya dari dosa, sehingga saya terpilih, teristimewa, saya dikhususkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dosa yang membelenggu sudah dilepaskan. Tetapi kita, saudara, masih ada kemungkinan buat kita untuk berbuat dosa. Tetapi ingat, korban Yesus Kristus yang sangat mahal, jangan pernah kita sia-siakan. Kalau kita tadi sudah dikatakan dikhususkan hanya untuk kemuliaan namanya, ingat, firman Tuhan sudah membuat kita menjadi sangat berarti, teristimewa. Istimewa di hadapan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih, mulai hari ini, saudara dan saya, orang yang sudah ditebus dari dosa. Amin. Coba pilih yang berikut. Yang ketiga, kita adalah umat yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudaraku, kalau kita dengarkan kata meterai, berarti kita harus bisa ingat ada nilainya. Nilainya sekarang meterai 6.000 ya. Itu biasanya kalau kita berkaitan dengan meterai berarti ada perjanjian. Biasanya orang membuat surat perjanjian ada meterainya di atas meterai, berarti perjanjian itu menjadi sah. Perjanjian itu menjadi asli. Jadi saudara kekasih, dikatakan kita adalah umat yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kapan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, saudara yang kekasih? Apakah kita sudah menyadari bahwa kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus? Alkitab menjelaskan, yaitu ketika kamu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ayat 13. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saat itulah kita dimeteraikan dengan Roh Kudus menjadi anak Allah. Amin. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, disitulah kita sudah dimeteraikan menjadi anak Allah. Orang misalnya menanam sesuatu dan tidak berbuah-buah, akhirnya didoain jadi berbuah, baru dia percaya bahwa dia dimeteraikan Roh Kudus. Tidak, saudara. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi anak Allah. Sangat enak ya saudaraku, kehidupan orang-orang percaya ini sangat menyenangkan. Saudaraku yang kekasih, seperti apa meterai Roh Kudus itu? Kalau meterai Roh Kudus itu, saudara, kalau kita bicara meterai tadi, kalau pada zaman dulu, meterai itu ada di sini sebagai cap khusus menjamin sifat asli sesuatu benda atau surat. Yang kedua, sebagai tanda kepemilikan. Yang ketiga, menjamin keamanan suatu benda. Pada zaman dulu ini dibikin materai atau cap ya, atau stempel. Kalau sekarang kan materai itu kan banyak. Ada yang pakai hologram, ada yang pakai, kalau kita kirim surat kan pakai perangko. Itu sebagai meterainya, saudara yang kekasih.
Jadi saudara, kalau dimeteraikan oleh Roh Kudus, berarti kita ini menjadi milik Dia. Kalau dikatakan menjadi sifat asli sesuatu benda, berarti kalau kita sudah ada ditempeli Roh Kudus, berarti kita sudah menyatu dengan Roh Kudus. Berarti kita sah menjadi milik Tuhan. Posisi kita menjadi posisi anak Tuhan yang sah, bukan ilegal, bukan liar, tetapi sah. Biasanya pada zaman dulu dibuat materai ini untuk membuat suatu keputusan-keputusan ya. Ada keputusan raja bikin materainya. Materai raja pada zaman itu biasanya di cincin ya. Di cincinnya itu udah lengkap materai raja ditempel. Berarti itu sah. Kemanapun itu surat dibawa, berarti itu sah menjadi surat dari raja, menjadi keputusan dari raja. Demikian juga saudara kekasih, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara dan saya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus berarti Roh Kudus ada di dalam kita, dan Roh pun menjadi jaminan bahwa kita benar-benar anak Allah. Di dalam ayat 14-16 dikatakan dengan jelas, saudaraku, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, berarti kita sah. Roh Kudus sudah menjamin bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Kemanapun kita pergi, kita adalah anak Tuhan. Saudara dan saya, kita melangkah, ada capnya Roh Kudus. Berarti kalau kita ada capnya Roh Kudus, saudara, ada meterainya dengan Roh Kudus, apakah kita masih bebas berbuat yang tidak baik, hal-hal yang melukai hati Roh Kudus itu sendiri? Tidak, saudara. Kita harus mengingat Roh Kudus ada di dalam saya. Saya sudah dimeteraikan. Saya ada yang memiliki. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Amin. Saudara yang kekasih, kalau saudara ingin dimeteraikan oleh Roh Kudus, percaya kepada Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita sah menjadi pemilik kerajaan surga. Saudaraku, sebagai tanda kepemilikan saudara yang kedua tadi, kalau dikatakan jadi satu benda yang ada meterainya, berarti benda itu menjadi milik sah dari yang mempunyai materai. Kalau zaman sekarang kan zaman kemajuan kan banyak produk-produk ya. Kalau produk itu dikatakan asli kan ada dikasih tulisannya original, ada dibikin pakai hologram, berarti ada mengkilat, ada tanda bahwa itu adalah produk yang bagus. Dikeluarkan dari PT Chung Meng Hu misalnya, ada situ tulisannya, saudara yang kekasih. Ada tulisan itu, berarti yang mengeluarkan produk itu bertanggung jawab kepada produk yang sudah dikeluarkan. Kalau kita membeli produk itu, kalau ada kerusakan di dalamnya, kita bisa kembalikan. Dikatakan dia asli, tetapi kalau saya dapatnya yang rusak, bisa ada original, ada garansi. Benda-benda yang bergaransi berarti adalah benda-benda yang asli, yang mahal, dan dijamin keberadaannya. Kalau kita sekarang membeli sebuah sepeda motor, kan ada garansi mesin 3 tahun. Kalau rusak sebelum 3 tahun, berarti dia harus digaransi. Kalau kita membeli mobil misalnya, ada garansinya. Jangankan dia yang mahal-mahal, yang murah-murah juga demikian. Kalau kita belanja jam tangan, ada garansinya. Garansi ini kan ditulis 1 tahun, bukan berarti 1 tahun itu rusak, bisa sampai puluhan tahun. Contohnya satu merek misalnya, yang kita beli merek A, berarti ada garansinya. Kita sebagai tanda garansi apa, saudaraku? Ada nanti di situ hologram di produknya, dan ada juga kartu garansi yang sudah sah. Biasanya kartu garansi ini ditempel oleh pemilik toko. Jepret, berarti itu sah, menjadi bukti bahwa barang yang dibeli adalah barang yang bagus. Kalau sebelum setahun itu rusak, kita datang ke toko tersebut, ini barangnya belum rusak. Mana tandanya, mana garansinya? Ini. Mana nota pembeliannya? Oh iya, kami bertanggung jawab. Demikian saudaraku, kalau kita sebagai tanda kepemilikan, kalau Roh Kudus sudah dimeteraikan di kita, berarti kita ada tandanya. Ada tanda bahwa kita milik Tuhan. Jangan mengatakan bahwa kita ini, oh saya kan produk yang gak ada meterainya. Kita ini produk yang asli, produk yang sangat berharga. Kenapa saudaraku kita berharga? Ada tandanya, ada capnya, ada meterainya.
Benda yang bisa hangus aja saudaraku, ada materainya. Apalagi kita. Kalau Roh Kudus menjadi materai, berarti kita menjadi orang-orang yang hidup kekal selama-lamanya di surga nanti. Orang kita memiliki satu benda aja, kita dikasih garansi, udah senang. Garansinya hanya 1 tahun, tetapi garansi dari Roh Kudus, materai dari Roh Kudus, kekal sampai selama-lamanya, tidak ada batas waktu. Tidak ada batasnya. Apakah ini kita tidak mengatakan bahwa kita istimewa? Tidak cukup buktikah kita bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah? Sangat jelas, dan kita harus mengakui bahwa ini sudah benar-benar menjadi milik Tuhan. Kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, berarti jaga kekudusan saudara, jaga hidup saudara. Jangan sama dengan kehidupan orang-orang duniawi yang hanya mengejar keinginannya sendiri, kesenangan-kesenangan yang hanya bersifatnya sementara. Sementara kita tidak bisa mengingat, waduh, hidup saya kan ingin senang untuk selama-lamanya. Di mana saya bisa dapatkan? Bukan di kota, bukan pergi ke tempat-tempat yang ramai, tetapi ingat, saya mau dimeteraikan oleh Roh Kudus, berarti saya ini ingin hidup di surga. Amin saudaraku. Yang ketiga, menjamin keamanan suatu benda. Saudaraku yang kekasih, kalau meterai yang ketiga ini menjamin keamanan suatu benda. Kalau barang-barang pengiriman barang, kalau zaman sekarang kan banyak kan orang kan kirim melalui ekspedisi, itu selalu ditandai dengan tanda khusus. Kalau misalnya dibikin label ini rusak, berarti barangnya bisa dikembalikan. Harus dipastikan bahwa ini akan sampai di tangan orang dengan baik. Siapapun yang memesan, kalau kita kirim ada tandanya khusus dan ada jaminan, ada materainya atau hologramnya. Dan hologram tidak boleh dirusak sampai benda ini atau barang ini sampai ke tangan si pemesan. Kenapa saudaraku? Itu sudah ada capnya, dan ini nanti akan sampai tiba di tempatnya dengan aman. Itu aja saudaraku, hanya tanda dibuat begitu. Misalnya cuma dibikin kali bikin dengan lakban, orang nggak berani rusak lagi. Ada tanda misalnya dibikin polis lain, orang udah nggak berani lagi untuk masuknya. Apalagi kita saudaraku diberikan tanda, diberikan jaminan keamanan suatu benda, diberikan tanda Roh Kudus, berarti jaminan keamanan kita sangat-sangat aman. Amin. Kita sangat aman saudara kekasih. Karena apa? Lebih daripada semua tanda yang ada di dunia ini, kita diberikan tanda untuk jaminan keamanan, yaitu Roh Kudus. Kalau kita pikirkan, kita renungkan, keamanan apa yang mau kita bisa miliki di dunia ini? Tidak ada saudaraku. Orang bisa memiliki untuk melindungi hidupnya, misalnya senjata, dia tetap juga nanti akan bisa mati juga. Orang yang sudah pandai-pandai pun tetap mengalami suatu kegagalan. Tetapi kalau kita ingin masuk dalam kerajaan sorga, kita ada materainya Roh Kudus, kita akan selamat sampai di sana. Dan tidak ada gangguan apapun yang bisa mengganggu kita, karena sudah ada cap yang sah yang Tuhan miliki. Meterai Roh Kudus adalah dari Allah Bapa pencipta alam semesta ini. Itu diberikan kepada umat pilihannya, yaitu saudara dan saya. Kalau milik itu, meterai itu yang dimiliki oleh Allah sendiri, diberikan kepada kita, berarti kita sah menjadi milik Dia. Tidak akan pernah merasakan keraguan. Apalagi yang harus kita ragukan? Kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, sudah diberikan materainya, jangan ragu, jangan khawatir, dan jangan pernah bimbang saudaraku bahwa saudara dan saya selamat sampai tujuan. Kenapa saudaraku? Kita kan memiliki berkat-berkat yang luar biasa di sorga. Walaupun sorganya kita tidak terima sekarang, tapi terimanya nanti. Tapi kita sudah ada jaminan bahwa saya sampai di sana nanti. Ada jaminan Roh Kudus. Itu yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Jaminannya. Jadi semua apa isi firman Tuhan ini bukanlah janji-janji belaka,
tetapi iya dan amin. Semua janji yang diberikan Tuhan yang mengatakan bahwa hidup kita akan tenang bersama Dia. Dengan hanya diberikan jaminan kepada kalian anak-anak saya berikan saat ini, meteraiku, yaitu meterai Roh Kudus. Meterai yang ada di dunia ini aja sudah sangat berharga. Kalau kita punya rumah, kan kita memiliki surat rumahnya, sertifikat, ada meterainya. Itu sudah menjadi sah, tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Dan tidak boleh diambil orang dengan semena-mena. Tetapi ingat saudaraku, lebih daripada itu, kita sudah memiliki meterai. Jadi saudara yang kekasih, kalau kita bisa dikatakan istimewa, sangat istimewa. Apa tadi yang membuat kita istimewa? Ketika kita menjadi anak Tuhan. Saudara kekasih, kita adalah umat pilihan Allah. Keistimewaan orang percaya karena kita umat pilihan Tuhan. Istimewa, dipilih sebelum dunia dijadikan. Jauh-jauh hari sebelum kita mengenal Dia, siapa yang memilih kita, kita sudah ditempatkan khusus, ini anak saya. Sebelum saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda sudah dipilih. Tetapi harus kita menaati ketika kita dipilih, dan kita harus mengenal siapa yang memilih kita. Kalau awal-awalnya mungkin orang, Tuhan memilih saya. Berarti saya ini adalah anak Tuhan. Saya istimewa di mata Tuhan. Sementara hidup saya sebenarnya nggak baik-baik banget. Hanya biasa-biasa sama dengan orang. Orang mau melakukan ini, saya lakukan juga. Kok saya terpilih menjadi orang Kristen? Kenapa Tuhan memilih kita? Itu hak prerogatif Tuhan. Dan tidak boleh diprotes. Kok dia memilih Pak Matius? Kok dia memilihnya Pak Hendrik? Itu hak Tuhan memilih. Jadi tidak boleh diprotes oleh siapapun. Kalau kita sudah dipilih, berarti kita orang yang sudah dikhususkan. Tujuannya hanya satu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat saudara yang kekasih, mulai hari ini muliakan Tuhan di dalam hidupmu, supaya hidupmu adalah benar-benar penuh berkat yang luar biasa. Hari lepas hari, hidup saudara dan saya diberkati oleh Tuhan, penuh sukacita. Sekalipun apapun yang terjadi di dunia ini, kita tetap sukacita bersama Kristus. Amin.